warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Dwi. Ibu adalah mahasiswa PPL di SD Plus Ar-Rahman. Nah, kali ini kita akan belajar bareng Ibu ya. Sebelum pembelajarannya dimulai, anak-anak di rumah siapkan dulu alat tulis dan duduklah dengan nyaman. Nah, sebelumnya kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita simak pembelajarannya bersama-sama. Ya, kita mulai ya pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1 dengan judul Lingkungan Sahabat Kita. Di pembelajaran 1 dan 2. Dengan kompetensi dasar yang pertama, bahasa Indonesia di 3.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Di 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Di kompetensi yang kedua, yaitu di mata pelajaran IPA di 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Di 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, mengamati peristiwa non-fiksi, mengidentifikasi manfaat air, membuat peta pikiran manfaat air, menjelaskan siklus air, membuat bagan sederhana untuk siklus air, dan mengidentifikasi urutan cerita. Masuki pembelajaran yang pertama, anak-anak buka buku tema 8 halaman 1. Anak-anak sekarang identifikasi gambar yang ada pada layar. Ada gambar yang di atas dan ada gambar yang di bawah. Nah, setelah mengidentifikasi gambar, diharapkan anak-anak mampu menjawab 5 pertanyaan yang ada di samping gambar. Kita bahas pertanyaan yang pertama. Fakta apa saja yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Ya, gambar di atas ini menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang subur. Sedangkan gambar yang di bawah ini menunjukkan anak-anak SD sedang menanam bibit tanaman. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Iya, lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Pertanyaan yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Nah, jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Pertanyaan yang keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Nah, jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Di pertanyaan yang kelima, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Untuk pertanyaan ini, jawabannya akan sangat beragam karena tergantung kepada kondisi lingkungan di sekitar anak-anak. Nah, untuk kondisi lingkungan di sekitar ibu itu, lingkungannya asri dan bebas dari sampah. Kita lanjutkan ya. Di sini ada teks bacaan mengenai demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, kita baca bersama-sama ya. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowalio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerrycan ukuran 15 liter. Jerrycan itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan
Woborobo berada di daratan tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Woborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, setelah anak-anak membaca teks bacaan tadi, anak-anak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan dalam peta pikiran bentuk tabel seperti ini. Pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Nah, warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pertanyaan yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi di Kelurahan Woborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan yang terakhir, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Woborobo terletak di daratan tinggi. Di daerah itu air bersih sangat sulit didapat. Nah, selain itu juga pipa air PDAM itu belum dapat mencapai ke daerah tersebut. Selanjutnya, kita berdiskusi mengenai fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, hasil diskusinya anak-anak sajikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Pertanyaan yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan. Kira-kira apa ya? Iya, air diperlukan oleh tanaman atau tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, fungsi air bagi hewan. Fungsi air bagi hewan itu untuk minum, membersihkan diri, dan juga sebagai tempat hidup hewan yang ada di air seperti ikan, buaya, kuda laut, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi air bagi manusia. Nah, untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan, dan pakaian. Sekarang kita memasuki pembelajaran 2. Nah, sekarang anak-anak amati terlebih dahulu gambar yang ada pada layar. Nah, gambar ini kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu tidak? Di sini ada pertanyaan, ceritakan gambar di atas dan proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut. Kita jawab pertanyaan yang di atas. Kita jawab pertanyaan yang di atas, yang pertama. Ya, kita lanjut pembelajaran 2 ya. Di sini ada gambar yang harus anak-anak amati. Kira-kira ini gambar apa? Ada sungai, ada laut, awan, matahari, awan hujan. Nah, di sini ada pertanyaan. Ceritakan gambar di atas dan proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut. Ya, ceritakan gambar di atas, ya ini merupakan gambar di atas menggambarkan proses terjadinya siklus air. Lalu proses apa saja yang terjadi pada gambar di atas ini? Nah, proses yang terjadi pada siklus air ini di mana terjadinya proses penguapan akibat panas dari sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Pada saat udara tidak lagi mampu menampung uap air dan ketika suhu udara turun, uap air berubah menjadi titik-titik air dan titik-titik air ini berbentuk awan. Sehingga titik-titik air selanjutnya turun menjadi hujan. Nah, di sini ada teks bacaan fiksi mengenai siklus air. Kita baca bersama-sama ya. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air diantaranya untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer.
lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air di bawah ini. Ya, gambar ini merupakan proses terjadinya siklus air. Nah, kita baca penjelasannya. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Nah, proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga menguap ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Nah, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan air. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuhnya di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses sirkulasi air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, di halaman 10, anak-anak diminta untuk menggambar bagan sederhana yang dapat menjelaskan siklus air. Di sini sudah Ibu beri contoh mengenai bagan dari siklus air dan juga gambar dari siklus air itu sendiri. Pertama-tama, air akan menguap yang disebut evaporasi, lalu air mengembun atau terjadinya kondensasi sehingga lama-kelamaan akan terjadi hujan, di mana air hujan itu akan turun ke pegunungan, ke daerah pemukiman, ke sungai, dan ke laut, yang nantinya akan kembali menguap, mengembun, dan terjadi hujan kembali. Sehingga perputaran air di bumi itu akan tetap. Nah, selanjutnya ada teks bacaan non-fiksi mengenai semut dan beruang. Anak-anak bisa membacanya secara mandiri ya, di halaman 11. Nah, setelah anak-anak membaca teks non-fiksi tadi, ada isian yang harus anak-anak isi di halaman 13 mengenai urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Nah, urutannya itu yang pertama, Berry si beruang mengancam semut yang ditemuinya karena semut itu sedang membawa guci untuk mengambil air. Selanjutnya, Berry sangat marah karena tidak dihiraukan dan mencoba mencari semut tersebut namun tidak ketemu. Nah, lalu saat semut-semut berbaris menuju mata air, mereka melihat guci air semut hitam tergeletak di jalan. Nah, lalu para semut mengira semut hitam ditangkap oleh Berry beruang. Mereka pun berniat membebaskan semut hitam. Selanjutnya, kelinci melarang para semut ke mata air, tetapi diabaikan dan mereka terus bergerak ke sarang beruang. Di tengah jalan, seekor tupai mengingatkan mereka karena beruang sedang marah tetapi diabaikan. Lalu selanjutnya para semut tiba, mereka menggali lubang perangkap untuk Berry beruang di depan pohon oak dibantu seekor tikus tanah. Dan akibat perangkap tersebut, ketika Berry beruang kembali ke sarangnya di malam hari, ia terjatuh ke lubang tersebut.
Dan peristiwa yang terakhir itu, semut hitam telah kembali karena ternyata ia terpeleset di jalan dan para semut hidup damai di sarang mereka. Nah, selanjutnya ada tugas yang dapat anak-anak kerjakan dalam waktu pengumpulannya itu 1 minggu ya. Alhamdulillah, pembelajarannya telah selesai. Bagaimana? Apakah anak-anak mengerti dengan pembelajarannya? Jika ada yang masih belum dipahami, anak-anak bisa bertanya kepada guru ataupun orang tua. Nah, sebelum pembelajarannya ditutup, kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.